Ya, selamat malam Romo. Dengan siapa nih Om Don Kerit? Yudi. Yudi yang sama tadi bukan? Bukan. Iya. Ini Romo, saya mau bertanya ya, terkait Maleakhi 2 ayat 7 sampai 8 Romo. Iya. Bisa tolong dibaca Romo? Tapi lagunya tuh. Dia matiin dulu Pak, boleh itu lagunya. Oke. Maleakhi berapa Pak? 2 ayat kedua. 78. Maleakhi kedua 78 ya. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena itu, kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaran. Silakan Om Don Kerit. Baik, terima kasih. Begini Romo, ya, menurut Maleakhi 2 ayat 7 sampai 8, seorang imam itu seharusnya memelihara pengetahuan dan menjadi utusan Tuhan, betul Romo? Maksud dari pertanyaan mau menghakimi saya atau mau apa? Kalau tidak biar Oh tidak, saya ingin bertanya terkait hal kitab suci. Tetapi di ayat di yang sini sama dikatakan imam bisa membuat banyak orang tergelincir. Di ayat yang sama seperti itu. Maka saya ingin bertanya, dalam kehidupan pelayanan seorang klerus sehari-hari, apa godaan terbesar yang bisa membuat seorang klerus tanpa sadar tergelincir atau justru menggelincirkan umatnya? Don Silakan Kerit, Romo. bisa buka mic-mu? Buka kameramu. Saya mau kenal orang yang mau datang seperti dengan ciri khas seperti ini. Tolong buka kameramu dong. Saya mau kenal juga orang Katolik seperti ini. Oh, kenapa turun? Janganlah. Ada yang turunin Pak Ter? Saya tidak Saya suruh turun. buka kamera, kenapa turun? Saya mau kenalkan orang Katolik cara ngomongnya seperti ini. Kenapa lari lah? Saya minta kau buka kamera aja. Supaya saya kenal orangnya yang cara omongnya seperti ini. Kan enak kan kita baku kenal gitu. Nah mungkin sinyalnya. Oke, kita tunggu sinyalnya baik dulu. Saya butuh engkau buka kamera. Kita saling kenal lah. Santai aja. Tidak ada masalah. Imam juga berdosa. Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Bantu dulu. Yang sudah tahu tidak usah ini. Udah yang di bawah tahu udah biarin ya. Sudah. Santai Om Sar. Santai Om Sar. Ibrani 5 berapa Pak Ter? Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Konsentrasi di ayat 3. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Karena imam itu ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena dia juga penuh yang mengharuskannya, yang mengharuskan dia untuk apa? Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan yang mengharuskan dia mengorbankan kurban karena dosa, bukan hanya untuk umat, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau, bukan karena dia punya kemauan. Lanjut ayatnya. Tolong dong, kalau Katolik seperti ini kamu buka kamera, saya mau kenal. Sedih ya, maksudnya seperti datang dengan dia mau belajar kitab suci, ayat untuk menyerang. Tapi ketika kita minta, saya mau kenal kamu tuh seperti apa.
Oke. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Kalau itu Om Vincentius, tolong dong Vincentius kau datang ke sini. Kau tadi ancam-ancam saya katanya kan. Buka kameramu, tunjukkan mukamu kalau engkau adalah Vincentius. Minta maaf kalau bukan Vincentius. Kalau itu Vincentius, saya pikir ini juga kita clearkan di sini. Bukankah engkau seorang militer? Oh ya, seperti teman saya yang langsung hero tenang ini kenapa? Oh ya, maaf teman teman kelas. Oke, maksudnya seperti itulah. Saya pikir baca kembali. Dia baca kembali 3 dan 4. Dia juga berdosa. Baca kembali 3 dan 4. Indri. Pater, maaf. Cilili boleh bantu? Saya lagi telepon Pater. Maaf. Jangan Cilili marah-marah. boleh bantu ya? Ya, berapa? Bukan Fidelis, bukan. Kita Maksud papa saya kau mau. buka kau punya kamera lah. Mau hancur-hancur, toh. Sama-sama. Kita sama-sama manusia. Ibrani 5 ayat 3 dan 4. Lili, Ibrani 5 ayat 3 dan 4. yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Dia berdosa dan kekudusan dia bukan bergantung dari kalian. Imamat 21 ayat ke-8. Kekudusan imam bergantung kepada Allah yang menguruskan dia. Kalau saya berdosa ya, saya manusia. Saya harus pergi cari, mengaku dosa. Transformasi diri. Hati-hati teman-teman kita di sini. Jangan sampai yang kita hakimi masuk surga, kita ini di neraka yang paling di bawah. Saya berdosa. Siapa bilang saya tidak berdosa? Lili silakan. Imamat 21 ayat 8. Imamat 21 ayat 8. Bukan Fidelis, Fidelis bukan. Ada satu yang namanya Dan Om syarat- Vicentius, siapa yang mau ancam-ancam saya. Kau datang sini buka kepung kamera, selesai, perkara selesai. Baca dulu. Imamat 21 Ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Bukan persoalan manusia yang menguduskan dia. Allah yang menguduskan dia. Siapakah dia? Baca ayat 1 Lili. 21 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam. Perkara selesai. Lili. Sudah. Dan kepada para imam ini, Allah katakan kepada orang Israel. Baca kembali ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Artinya kekudusan imam bukan tergantung kepada kamu manusia. Allah yang menguduskan dia. Dia berdosa, iya berdosa sama semua. Kita berdosa. Makanya tolong yang I don't care tadi. Yang pertama engkau masuk harus ikat giliran. Yang kedua engkau masuk. Kau cari ayat untuk menyerang. Tidak berani.
Seperti itu bukan orang Katolik yang sejati. Tolong Vincent, yang kau Katolik, yang kau di Rom bilang mau ancam tadi. Kau datang buka akun kamera di sini tuh. Supaya kami semua tahu, oh ini Om Vincent seperti ini, baik sekali. Diambil ayat untuk serang. Ya, dia Katolik bilang paling ahli kitab suci sudah. Tolonglah. Dokter, sembuhkanlah dirimu sendiri, kata Yesus. Jangan hakimi. Oke, teman-teman. Tidak apa. Begitulah resiko mewartakan. Ya. Oh, Pater, tuh Ibu Ida sudah naik. Ya, Ibu Ida, maaf ya. Sorry, Pater. Semoga ayat Ibrani tadi bisa dipahami bahwa dia berdosa. Dia harus mengerti orang berdosa karena dia juga berdosa. Yang mengharuskan dia untuk mempersembahkan korban penghapus dosa bukan hanya untuk umat tapi untuk dia sendiri. Mana Vicentius tadi? Tolong ganti nama terus-terus. Ganti, pakai kau penama asli. Dia, kalau memang itu Vicentius, saya menyesal juga. Maksudnya menyesal tidak bisa kenal dia malam ini. Suruh dia buka kamera, kenapa dia langsung lari? Orang Katolik. Orang Katolik. Oke, bias. Dia masih banyak orang yang mau dengarkan di sini. Oke. Ibu Ida, maaf ya tadi. Maaf. Maaf ya Romo, tadi jaringannya nggak ada. Tiba-tiba hilang. Saya mau bertanya ini Romo, maksudnya kadang-kadang saya baca firman tapi nggak mengerti, kayak terdapat di, maaf saya Protestan sebelumnya Romo, jadi nggak tahu apakah sama Alkitabnya atau tidak ya Romo. Ini terdapat di Yakobus 1 ayat 2. Tolong dibaca. Yakobus 1 ayat 2. Kakak bawa itu kah? Mau baca atau saya bacakan? Boleh kakak aja. Ya, oke. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jawaban ada di mana? Di ayat 3-nya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi engkau harus tekun atau tidak tekun di situ. Jadi di situ jangan bilang bahwa seolah-olah kalau kalian jatuh ke dalam pencobaan itu sebuah kebahagiaan. Oke. Sebenarnya ayat 3 menjawab bahwa engkau harus bertekun karena pencobaan itu bukan datang dari Allah, tetapi dari dirimu sendiri. Itu dijelaskan di dalam ayat 13 sampai dengan 15. Lanjut, Indri. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat oleh. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya, tidak, engkau hati-hati di situ berarti.
Engkau jangan menganggap bahwa pencobaan itu sebagai sumber kebahagiaan ya. Tetapi disitulah ayat 3 mengatakan tadi Yakobus bilang, disitulah dimana ketekunanmu itu diuji. Iman yang menghasilkan ketekunan itu diuji. Oke? Karena engkau jangan bilang Allah yang mencoba, engkau tidak. Engkau lah yang memutuskan dengan free will-mu, dengan keputusan bebasmu, kehendak bebasmu. Oke? Oke teman-teman Katolik, tetap tenang, tetap apa. Oh, Ida, engkau sudah bisa memahami sedikit atau tidak? Bisa Romo. Tapi kenapa Romo susah kali ya untuk taat? Oh ya, susah sekali untuk taat. Benar sekali. Iya, Memang sering. karena kita punya kehendak bebas, maka susah untuk taat. Oke? Karena gini Romo, kadang-kadang kayak datang sama Tuhan itu secara pribadi malu. Karena melawan hari-hari itu dan tuh selalu taat itu susah kali Romo. Jadi seakan-akan datang kayak percuma. Aku merasa kayak aku munafik. Jatuh bangun lagi. Itu rasanya sakit kali Romo. Engkau pernah pergi ke rumah sakit di UGD? Ida? Belum Romo. Tidak, engkau pernah masuk, pernah lihat, pernah kunjung? Oh pernah Romo, pernah. Engkau lihat alat untuk ukur ini, apa namanya? Alat untuk ukur apa ya? Hati itu? Namanya apa sih itu? Yang di UGD? Stetoskop. Apa namanya? Stetoskop. Ya, yang pasang di sini baru ke Iya, layar. stetoskop. Stetoskop. Ida, engkau lihat sini. Kalau masih turun naik, artinya dia masih hidup atau tidak? Masih hidup. Kalau dia sudah datar semua, dia sudah Mati. EKG namanya. Terima kasih Bu Laurensi. Artinya itu dulu aplikasikan ke dalam hidupmu. Ketika hidup masih naik turun, tanda bahwa engkau masih hidup. Ada saat di mana jatuh, ada saat di mana engkau di atas, ada saat jatuh lagi di atas lagi. Itu bukti bahwa engkau dan saya masih hidup. Ketika semua sudah datar, tanda kematian sudah mendekat. Oke? Oke, Ataukah engkau pernah memain piano, orgel, Yamaha dan lain sebagainya merek? Pernah? Gak pernah Romo. Tidak, engkau pernah lihat Yamaha? Lihat pernah, piano. pernah. Di situ ada 2 warna. Di Warna apa piano. dan apa? Di tutsnya itu. Di tuts, untuk tekan itu ada warna apa dan apa? Ida. Hitam putih kalau nggak salah Romo. Itu pun hidup kita. Bayangkan kalau semua tutsnya putih, tidak ada hitam, melodi tidak terlalu enak. Mainkan 2 kondisimu itu putih dan hitam, dan jadikanlah itu sebuah melodi. Bukan hanya pengalaman hitam yang membuat engkau semua hitam, tidak. Ada juga pengalaman putih berharga di dalam hidupmu. Tetapi persoalan besar ya teman-teman, ketika kita melihat seseorang hanya dari titik hitam. Jangan pernah melihat Ida hidupmu dari posisi hitam, hanya titik kecil di sini. Ratna, anda saya punya ponakan. Kau sudah tidur kah Ratna? Salam untuk mam tua ya. Nggak bisa mengerti Ida. Jadi hidupmu harus dilihat dalam kondisi itu. Ada saat di bawah, ada saat di atas. Ada melodi putih divariasikan dengan hitam supaya menjadi melodi yang indah. Boleh bertanya lagi Romo? Oh silakan Ida, silakan. Gimana ya bilang? Gini Romo, kalau memberitakan Injil itu kalau Protestan kan ada perempuan. Bukan prosetan, Ida. Protestan. Engkau nih Protestan, sudah berapa sorry, kali? Romo. Sebut kembali. Protestan. Protestan. Bukan prosetan, Protestan. Ya, dia terus nih. Menurut atau pendapat Romo,
Kalau perempuan itu boleh ya jadi pemberitaan Injil? Begini, Santo Paulus melarangnya. Ah, 1 Timotius 2 ayat ke-11. 1 Timotius 2 ayat 11. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Lanjut. Lili, lanjut. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ida, engkau sudah dengar itu? iya Romo. Paulus melarangnya. Aku tidak mengizinkan. Lili, ulang kembali. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ida, bukan saya yang ngomong, Santo Paulus yang ngomong. Oke? Oke Romo. Mantap, semangat ya. Iya Romo. Tapi Romo, kenapa gereja-gereja lain perempuan jadi pendeta? Kekristenan Protestantisme awal tidak ada itu. Lutheran tradisional, Calvinis tradisional, Zwingli semua tidak ada di situ. Dia baru muncul ke abad 21. Sekitar tahun 1900 mulai pergerakan itu. Oke, saudariku? Berarti perempuan hanya mendengar, berdiam diri. Yang dimasukkan dalam pengertian mengajar di dalam pengertian ibadah, oke? Ibadah itu hanya dirayakan oleh imam. Bisa mengerti? Kalau kan ada Kalau tuh ayatnya Romo. katekis, itu sama levelnya. Kalau itu sama level dengan katekis yang mengajar untuk komuni pertama, untuk krisma, sama kalau gitu. Tapi kalau sudah masuk ke level dalam pengertian ibadah, tidak bisa dirayakan oleh seorang perempuan. Karena ibadah itu dirayakan oleh seorang imam secara biblis, dan imam itu laki-laki. Oke, Ida? Oke Romo. Oke, begitu. Mengajar dalam pengertian mengajar perempuan, mengajar di komuni pertama, ya mengajar lah. Tidak, saya pikir kalian kasih turun si I don't care tadi, Indri. Saya mau marah kalian lagi. Tidak turun. Saya tidak kasih turun. Saya tidak tahu ya siapa yang kasih turun. Dia turun sendiri. Kalau saya sih tidak. Kalau saya tidak kasih turun ya, Patar. Oke. Oke, minta maaf ya saya kalau maksud saya, tolong dong, Awang, kamu bilang pintar kitab suci, jangan gunakan ayat untuk menyerang, ya, oke? Gunakan ayat untuk pembelajaran. Kalau itu kau tentangkan dengan Ibrani tadi bahwa dia juga berdosa. Oh, kabur sendiri ya. Jangan jadi Katolik yang begitu. Katolik berani. Saya ini Katolik loh, santai. Nah, tapi kalau saya sih terlalu offside sih, Patar. Oh, begitu. Ya, maksudnya dia yang suruh ambil dari Maleakhi. Tidak apa ambil dari Maleakhi. Ya, baik-baiklah. Kita orang Katolik loh. Telepon boleh, DM boleh, ngomong baik-baik.
Bukan pengajarannya. Kalau saya tidak ada urusan Pak Ted. Saya tidak saya cuma kita sebagai orang Katolik harusnya lebih bijaksana lah. Insen, oh ya, terima kasih teman dari Jepang Sumara saya ini. Stay cool, oke. Tidak, santai saja. Oke, jangan Mo, kalian selalu. mohon maaf, aku turun ya Mo. Oh Pamit. ya Lili, saya juga akhir pekan ini hari Sabtu di sini. Jangan sampai saya punya saudara-saudara makan lebih dulu dari saya, selalu kesian juga mereka. Baik, terima kasih Romo. Dan maaf ya kalau tadi salah-salah. Ya Lili, terima kasih karena kau naik tadi ya. Minta naik karena tadi butuh lektor juga kan. Oke, terima kasih.